Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala habibikal Mustafa Muhammadin ibni Abdillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kembali mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam ini kita masih bisa berkumpul walaupun dalam formasi yang sedikit, tapi kita tetap semangat untuk menjalankan perintah Allah melalui Rasulnya berupa kaji ilmu atau tolabul ilmi. Semoga apa yang kita niatkan untuk diri kita ini Allah meridhoi kita dan merahmati kita, juga mengampuni dosa-dosa kita lantaran kita berada dalam majelis yang mulia ini. Amin. Saya teruskan lagi, ini bab terakhir dari tanda-tanda kesengsaraan manusia. Jadi kita udah pertemuan keempat nih, ya. Yang hadisnya kira-kira bunyinya begini. Kalau saya bacakan lagi ya. Kata Rasulullah, alamatus syaqawah, tanda-tanda kesengsaraan manusia itu ada dua. Ya, manusia boleh jadi sengsara kalau dia punya dua sifat ini. Satu, nisyaniz dzunubil madiyah, dia melupakan dosa-dosa masa lalu, dosa-dosa yang pernah diperbuatnya di masa lalu, ya kan? Wahya indallahi ta'ala mahfuzah. Padahal dosa itu masih ada di sisi Allah. Jadi kita ini percaya diri karena kita sekarang udah alim, udah ibadah terus, nggak pernah kemana-mana. Lalu kita lupa bahwa kita punya dosa dulu yang barangkali belum pernah kita istighfar atau tobat, ya. Sehingga di sisi Allah, di malaikat punya julukan kiraman katibin, malaikat yang mulia yang mencatat. Ada yang menyebutnya raqib dan atid atau malaikat hafazah. Itu punya catatan kita. Masih ada dosa di situ. Jadi cara kerjanya begini. Ketika kita melakukan dosa, maka Allah menyuruh malaikat mencatatnya. Allah yang Maha Tahu nggak perlu catatan, tapi ini sekedar Allah bikin mekanismenya seperti harus masuk akal ke kita gitu. Kalau Allah kan Maha Tahu, catat. Nah, ya kalau dia kemudian orang yang berbuat dosa itu bertobat, beristighfar, catatannya dihapus. Itu yang namanya yukafir ankum sayiatikum. Aku tutup dosa-dosamu, dihapus. Jadi dia itu nggak punya dosa. Atau Allah ampuni. Kalau Allah ampuni, catatannya masih ada, tapi catatan itu nggak akan dibuka nanti di hari kiamat. Udah diampunin. Jadi Allah dengan rahmatnya nggak perlu membuka catatannya. Udah saya rahmati kamu, saya ampuni gitu. Nah, jadi ada dua caranya. Nah, itu semua kita lupa. Manusia yang sengsara tuh lupa bahwa dosa saya yang dulu belum saya tobatin masih ada itu. Lenggang aja dia terus. Nah, satu. Lalu yang kedua, nah mengenai dosa ini udah selesai kita bahas 3 pertemuan tuh. Dosa kita gimana, Allah caranya nuntun kita untuk berbuat untuk supaya dosa kita hilang gimana. Intinya jangan sampai kita mati meninggalkan dunia tapi masih punya dosa. Pasti ada masalah. Itu pun Allah masih memberi kesempatan. Di beberapa tempat di hadis-hadis yang sahih Rasulullah menyebut bisa saja seorang mayit ini masih berteriak-teriak di alam barzah untuk menunggu orang yang hidup minta ampunan kepada Allah untuk dirinya. Ya dari anaknya, dari tetangganya, dari bapak ibunya, dari cucunya gitu. Kalau doa itu udah dilontarkan, ya Allah mohon ampun kepada Oki adik saya misalnya. Kalau Allah kabulkan, Allah ampunkan,
maka Allah merubah doa itu menjadi makanan, berupa makanan. Karena hakikatnya orang yang di alam barzah itu ditahan oleh Allah. Ada sel-selnya ditahan. Lalu makanan itu diantar oleh malaikat, taruh di depan dia. Sehingga tetangga-tetangganya yang belum didoain sama orang yang masih hidup, ngiri. Itu apa? Itu makanan dari keluarga saya. Nah, itu caranya pertama. Jadi kalau kita belum sempat minta ampun tapi masih bawa dosa, masih bisa diampuni kalau ada yang minta. Makanya sebaik-baik hadiah dari orang hidup kepada orang mati bukan kirim Fatihah, tapi istighfarahu lahu, mohon ampun untuk dirinya dari orang yang hidup. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihim. Tuh. Yang kedua, masih bisa dosa orang dihapus pada saat yaumil hisab, hari penghisaban. Bukan dihapus sebenarnya, tapi kalah banyak sama pahala. Ini udah ada dalilnya di Quran, ya kan? Wa man sakulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Wa man khafat radiyah fa ummuhu hawiyah. Siapa yang dosanya lebih banyak daripada pahalanya, udah deh urusannya hawiyah aja, api yang sangat panas. Jadi itu dosa ini penting. Dosa menjadi status kita. Makanya kemarin Allah menuntun kita ada 6 langkah supaya kita nggak punya dosa. Pertama, jauhi dosa. Kedua, tinggalkan dosa. Ketiga, istighfar. Keempat, tobat. Kelima, berislam secara kafah. Dan yang keenam terakhir, melakukan amalan 10 amalan yang terpenting yang bisa dosa hapus dengan amalan itu. Dah selesai kan? Nah sekarang adalah sengsara yang kedua nih. Orang bisa sengsara bukan hanya melupakan dosa, tapi yang kedua, wa zakarul hasanatul madiyah. Orang ini nyebut-nyebut kebaikannya di zaman dulu. Ada kan orang yang begitu? Banyak. Ya, nyebut-nyebut kebaikannya di zaman dulu. Wala yudra akhbilat amraddat. Padahal dia nggak tahu kebaikan dia yang dia lakukan yang disebut itu Allah terima atau Allah tolak. Nah, di sini baru kita mau belajar. Ternyata ada perbuatan kita yang diterima dan ada pula perbuatan yang ditolak. Oleh siapa? Oleh Allah. Jangan sembarangan GR. Nah, gimana? Jenisnya apa aja? Malam ini kita bahas. Mungkin 2 pertemuan lah, ya gitu. Jadi ada. Nah, sekarang di sini disebut menyebut-nyebut kebaikan. Apakah kalau kita menyebut-nyebut kebaikan selalu negatif? Tidak juga. Jadi yang dimaksud ini adalah orang yang jelas-jelas ngungkit-ngungkit lagi amal dia sendiri dengan maksud untuk mendapatkan wajah manusia. Gitu. Atau justru maksudnya nggak begitu, tapi efeknya nyakitin manusia. Saya kasih uang sama Dede 2 juta. Di depan Dede saya bilang lagi, nggak ada orang gitu loh, misalnya Dede mungkin lagi ngomong apa, Toto, Dede gimana yang gue kasih kemarin, udah oke loh, kan nggak enak nerimanya orang yang udah dikasih gitu, atau depan orang-orang gitu, ini orang udah gue kasih modal nih, pokoknya kalau dia nggak bisain, nah gitu disebut-sebut, nah itu, padahal belum tentu amalnya dia itu diterima oleh Allah apa enggak. Jadi setiap perbuatan kita tuh mengandung potensi diterima atau ditolak. Sekarang diterima. Diterima itu maknanya banyak. Contoh, Dek, saya udah kirim surat ke Dede hari Jumat lalu. Udah terima belum? Dede bilang udah. Berarti surat saya sudah diterima. Tapi pertanyaan berikutnya, sudah dibaca belum? Belum. Nah, berarti itu nggak sempurna itu diterimanya. Karena hanya diterima doang di register. Kita ke kelurahan nih, mau ngajuin permohonan buat SKTM, surat keterangan nggak mampu. Nah, kita yakin kelurahan udah nerima. Tapi bahwa lurah udah baca apa belum, nggak tahu kita. Nah itu, Allah pun begitu. Semuanya itu Allah pandang sebagai amal. Lalu Allah, maaf, jangan mujasam ya. Allah tersenyum bahagia ketika menerima amal itu, atau Allah cemberut murka
ketika menolak amal itu. Resikonya kalau amal diterima sama Allah, pasti Allah kasih pahala. Allah kasih pahala. Kalau amal ditolak, Allah kasih dosa. Dan amalnya dihitung amalan batil atau sia-sia. Karena amalan yang batil atau sia-sia tidak dilakukan penilaian. Ya kalau udah nggak dinilai, ngapain dikasih hadiah juga kan? Itu malah dikasih hukuman, dikasih azab. Itu. Jadi pentingnya kita sekarang menyadari ada amal yang diterima, ada amal yang ditolak. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi kepada menyebut-nyebut. Menyebut-nyebut amal dibolehkan selama kita berniat untuk diikuti amal itu oleh orang lain. Nah, itu malah dapat pahala. Nekat aja nih, nekat nih. Ayo kita sekarang mau urunan kurban. Walaupun sendiri-sendiri kan tetap ya, tapi ditaruh di Pak Luli itu ya. Maka saya sebagai orang pertama gitu yang ini, saya bilang, saya store pertama nih. Saya sebut tadi rapat berbeda, saya bilang, saya udah store pertama tuh. Saya sebut lagi kan gitu. Tapi ketika itu diikuti oleh orang lain, saya dapat pahala yang sama dengan orang itu. Saya store dapat pahala, orang itu store karena ngikutin saya, dia dapat pahala, saya dapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala dia. Itu hebatnya nyebut-nyebut tuh. Kalau hatinya kuat. Kadang-kadang ada orang yang hati nggak kuat. Akhirnya dia nunggu, mana orang yang muji gue, gak ada yang muji gue lagi. Perasaan gak ada yang muji gue, ini gue udah. Yang penting kuat hatinya. Boleh nyebut-nyebut. Nah itu pertama. Nyebut-nyebut yang kedua, yang berdosa apabila ketika disebut itu ada syahwatan khafiyah. Ada keinginan tersembunyi dia untuk melihat lapangan gitu. Dan ingin ada popularitas, ada ketenaran, ada pujian, dan ada efek yang bikin dia dosa. Ini menyakiti hati orang yang nggak bisa melakukan ini. Malah timbul orang kok sombong amat sih, ngomongnya begitu, sebut-sebut itu. Nah itu yang payah. Waalaikumsalam. Ya silakan Pak Karim. Ya. Kalau buat mendorong seseorang untuk yang tadi, sedekah ya? yang tadi yang pertama. Ya. Monggo Pak Karim, silakan. Contoh misalnya saya mantuk, saya lagi sempit nih, antum lagi lapang, ada perlu bantuan. Saya ngomong sama antum, tolonglah dia, gue bilang. Gue lagi sempit nih. Dulu waktu gue lapang sih dia gue bantu. Sekarang lu kan lagi lapang, tolonglah bantu gue dong gitu. Boleh ya. Tapi lebih baik yang sebelumnya tadi tuh kalau bisa ditahan, dihilangkan aja. Kenapa? Dulu waktu gue lapang, gue bantu, nggak usah. Karena kita menyamakan dirinya karena dia lagi lapang sekarang. Karena karena antum lagi lapang. Iya, menghindari juga fitnah ya. Iya. Menghindari fitnah, mau pato nyuruh dia pelit, jangan gitu ya. Jadi menghindari itu ya. Bantuan basis deh, bukannya. Monggo aja itu. Itu teknis aja. Kalau gitu boleh teknis. Ya. Yang penting dia dicontoh. Ya. Makanya dalam satu hadis Muslim, man sana sunnatan hasanah. Barang siapa yang membawa contoh yang baik lalu diikuti oleh orang-orang, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengikutinya itu, tanpa mengurangi pahala orang. Jadi semacam kayak multi level. Orang jadi upline, ngajak downline gitu kan ya. Gitu. Boleh nggak apa-apa? Cuman tergantung hati juga sih kalau kedua belah pihak. Tadi udah saya bilang. Iya, contohnya kayak begini. Saya bilang, tuh buktinya tuh, bantu lo, buat dulu kayak begini. Tergantung hatinya dia ingin dipuji. Kadang-kadang sudah ada orang ingin. Iya, makanya tadi saya bilang, kalau udah kuat. Notasi Pak Tong itu kayak mengajarkan, memerintahkan untuk diajarkan supaya kita akan bantu gitu. Iya. Makanya gini, kalau menjadi contoh yang baik itu ya cuma Rasul. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah dan sebagainya itu. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah. Contoh nih, Rasulullah itu nggak pernah mengeluh dalam keadaan kesempitan. Utsman bin Affan itu sahabat yang punya kemampuan melihat
orang gitu. Ini orang kalau dikasih materi mungkin akan bahagia. Sangkaan Utsman. Maka Utsman memberikan Rasulullah 6.000 dinar. 6.000 dinar, Pak. 1 dinar itu sekarang 4,3 gram emas. 1 dinar. Bapak kursinya apa sekarang aja? 6.000 berapa itu? Berapa miliar rupiah yang Rasulullah dapat saat itu pula. Tapi Rasulullah ingat bahwa dia punya sahabat yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, namanya Ahlus Suffah, yang dari Mekah nggak bawa harta, di Madinah di kos-kosinnya di Masjid Nabawi 153 orang, termasuk Abu Hurairah segala macam. Maka ketika uang diterima, Rasulullah memanggil Ahlus Suffah. Dia tanya, saya tahu kamu semua nggak punya makanan, tapi dengan uang ini kamu bisa membeli makanan untuk keluargamu. Maka Rasulullah memberikan, suruh antri, kok ya cepet habis, orangnya masih 5 lagi. Maka kepada yang 5 Rasulullah bilang, berhutanglah kamu atas namaku, nanti aku yang bayar. Umar nyeletuk, saya yang bayar. Kalau Rasulullah nggak keluar apa-apa itu. Tapi mari kita, berani nggak kita bilang, Rasulullah hatinya gimana nih? Mau dipuji nih hatinya nih, kan nggak mungkin gitu. Nah, makanya saya bilang, udah kuat belum Bapak jadi contoh? Kalau mau jadi contoh, misalnya mau jadi dai begini, mesti kuat, kuat dicaci, kuat pula dipuji, nggak ngarepin dipuji gitu maksudnya, gitu. Kuat tidak menerima aplom. Wah itu loh lebih sadis tuh. Susah itu. Nggak susah, gua nggak terima. Gitu ya. Amalan ketahuan diterima apa enggaknya kita nggak tahu ya. Nanti kan ini belum. Ini baru ngomong soal menyebut-nyebut kan. Nanti yang diterima terus saya akan terangkan. Gitu. Oke. Jadi kita sekarang melihat bagi yang orang yang kuat hatinya menyebut-nyebut amalannya untuk tujuan mencontoh supaya diikuti oleh orang lain, dipuji di agama ini. Bahkan diberikan janji oleh Rasulullah, siapa yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kan hadisa, memperagakan, mengapa gitu. Tapi ada juga orang yang mengajak kepada kebaikan, dia memperagakan sesuatu kebaikan dirinya sendiri kan, nyebut-nyebut kebaikan diri sendiri untuk kepuasan batin. Ini yang salah. Contoh, Bapak umroh dari duit Bapak sendiri, tapi sampai depan Ka'bah selfie. La baik Allahumma la baik kala kirim ke Facebook. Sama itu menyebut-nyebut kebaikan diri. Sama. Padahal dia nggak tahu itu umrohnya diterima apa kagak. Coba itu. Enteng ya contohnya. Hah? Ya enteng contohnya. Kalau ngaji di sini mah ngerti dah ya, asal melongok aja gitu. Nah, ngerti. Iya. Jadi banyak, jadi disebut menyebut-nyebut bukan berarti kita hanya menyebut aja, tapi memperagakan juga. Kita mengabadikan kebaikan kita kan banyak lewat foto, lewat video. Makanya banyak kemudian orang yang tergoda iblis mengatakan begini, setelah pulang dari haji, saya mau haji lagi. Kenapa? Saya kangen Pak Ka'bah. Rasanya syahdu itu. Saya nggak nyindir Rehan loh. Saya nggak nyindir dia. Banyak yang begitu. Kenapa? Karena dia menyebut-nyebut, dia terkenangnya dengan itu. Tapi kan bukan itu masalahnya. Itu. Jadi siapa yang kenapa? Kalau kan ibaratnya tergantung niatnya. Kalau mau dia foto-foto, dia niatnya buat motivasi ke saudara-saudaranya. Iya. Kan niatnya dia itu, bukan buat namanya buat Bapak maka dengar dari awal. Saya tadi udah bilang, tergantung niatnya. Kalau udah kuat hatinya, jadilah contoh. Tapi mari kita, kalau kita lacak lagi, berapa banyak orang yang niatnya benar-benar tulus, lalu dia men-selfie dirinya di depan Ka'bah gitu. Kan itu tujuannya disebut tujuan. Paham gak Pak? Ini kita bukan mencari kesalahan orang loh. Lagi melacak dari hadis ini, kok Rasulullah sebutnya sengsara. Sengsara lah orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya sendiri, padahal dia tidak tahu kebaikan itu diterima atau ditolak. Itu Pak inti masalahnya. Gitu. Bukan kita lagi mengkritik orang, tidak. Semua amal Pak, semua amal. Gitu. Nah, jadi yang tadi satu
Kalau udah kuat, silakan lakukan, sebut-sebut kebaikan Bapak. Contohnya dalam dakwah inilah. Misalnya saya bilang gini, ayo Pak, sempatkan waktu Bapak untuk tahajud. Saya sejak umur 18 tahun tahajud setiap malam. Boleh saya ngomong gitu. Dengan harapan Allah memberikan hidayah pada Bapak. Melihat contohnya begini, nggak mau kalah. Bapak akhirnya lakukan itu. Ketika Bapak lakukan, Bapak menyumbang pahala yang sama itu kepada saya. Selaku pencetus kebaikan, menyebut kebaikan saya itu. Gitu, paham nggak? Nah itu kan tergantung niat kan. Niat saya begitu, bukan niat saya pamer. Wah saya ustadz nih, nggak mungkin saya lebih malas dari Bapak. Ya itu kan tengil namanya. Bukan teacher paham ya? Jadi ini kita konteksnya adalah kita main lacak dulu nih. Kenapa dia dapat pahala? Sedangkan di dalam hadis yang awal tadi disebut sengsaralah orang. Nah, saya melihatnya mungkin lebih ini lagi tadi ya. Ya. Semua tergantung niat kan. Ya inamal amul bin. Tapi dalam mendudukan niat itu pun juga suatu petunjuk. Bisa-bisa niat kita salah. Kita bilang bagus. Bisa begitu tak gitu. Bisa. Makanya ada istilah dari Rasulullah tuh ada kam min amalin yatasawwaru bi suratin amalid dunia. Jadi banyak amal yang kelihatan seperti amal dunia saja, tapi kemudian berubah jadi amal akhirat dan dapat pahala bihusnin niat, karena niat yang baik. Sebaliknya banyak amal yang kelihatan seperti amal akhirat, kemudian dia berubah jadi amal dunia saja bisuin niat, karena niat jelek. Itu Rasul. Jadi niat itu menggantung memang dia. Kadang-kadang niat itu berubah di tengah jalan juga kadang-kadang ada. Karena orang nggak memahami niat. Niat itu makosid. Makosid itu maksud itu tujuan. Jadi niat itu tujuan. Saya besok mau ke Bogor. Niat gak? Saya lagi lontarkan niat. Tapi makosid saya Bogor atau apa? Belum tahu. Saya besok mau ke Bogor, mau ketemu Habib Ali. Makosid saya ketemu Habib Ali atau Bogor? Habib Ali. Ya, terakhir soalnya. Saya udah sampai Bogor, belum tentu saya udah ketemu kan. Saya udah sampai Bogor nih. Oh berarti udah tercapai maksudnya, belum tentu. Gitu. Nah itu. Jadi makosid itu bisa digoyang sama iblis di tengah jalan. Tadinya si ustadz ini bagus selamanya gara-gara ikhlas. Toto ada apa? Kan di sana mak no lagi dari ceramah juga. Ada yang cakep nih. Wah bergaya dia. Jadi begini ibu-ibu. Nah udah lain lagi. Itu namanya syahwatan khafiyah. Contohnya yang salah saya maksud misalnya Ya. Antum katakan tadi, saya nih mau melihat Ka'bah, saya kangen mau Ka'bah. Iya. Somehow is good kan? Good. Somehow is good. Tapi mendudukan Bagi itu diri, salah gitu. bagi dirinya kan. Jadi karena kangen sama Ka'bah. Betul. Jadi begini, orang naik haji itu niat utamanya adalah memenuhi rukun Islam. Kewajiban. Ya. Lalu kita lacak. Ternyata Rasulullah bilang kewajiban Anda cuma sekali haji itu. Udah. Nah, berarti haji kedua ketiga gimana ya Rasulullah? Rasulullah diam. Tapi ada hadis al-umratu ilal umroh. Dari umroh ke umroh. Nah ini berarti umroh boleh, silakan aja. Haji jangan gitu. Ya kan? Haji jangan kan. Gitu. Kalau mau dudukinnya pakai kepala dingin. Kalau enggak duit gue. Nah, berarti niatnya buang duit. Kacau enggak? Itu hati-hati. Nah, itu semua dinilai oleh Allah. Diterima aja apa enggaknya itu lihat situnya Allah. Ya. Ya. Kalau kayak gini bagus atau jelek? Misalkan saya punya teman nih, dia gendut, hitam, saya katain, gendut lu, jelek lu. Maksud saya tuh ngatain dia tuh biar dia berubah, biar glow up gitu Pak Haji. Nggak ada gini, nggak ada amar ma'ruf yang memerlukan amar mungkar di dalamnya. Jadi tidak ada perkataan yang baik mengajak pada kebaikan, tetapi memakai ajakan jelek. Nggak boleh. Walaupun Iya. Kalau di kaum Nahdien, NU nih misalnya ini, itu dibolehkan asal Anda udah wali.
Kalau wali kan alkohol berubah jadi air putih, bergaulnya mau pelacur, taruh ngasih hidayah tujuannya. Begitu kan? Gus siapa tuh? Gus Semik, Gus siapa? Coba aneh gak tuh? Kok Islam dicikokin begini-ginian gitu loh? Kita yang real aja. Ada orang bilang, Gus Dur kenapa gitu nggak sholat? Oh wali. Rasulullah siapa? Sampai akhir hidupnya masih bilang sholat, ummati sholat, masih sholat sampai menjelang akhir. Gimana kita yang biasa-biasa aja mesti sholat? Tapi ada orang yang merasa kalau dia udah wali, dia nggak perlu lagi syariat. Ya udah marifat, wah hakikat. Nah iya, jadi ini hati-hati amalan-amalan apa gitu. Nah, kita bahas ya. Oke, Dek, di bagian dulu, Dek. Kita lihat yang tadi, yang barang siapa yang nyebut-nyebut mengajak kebaikan nih, dapat pahala. Barang siapa yang nyebut kebaikan. Oh, bukan yang mansana. Nah, banyak lihat hadis nomor 6 ya. Hadis nomor 6. Ya. Apa kata hadis nomor 6? An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a, barang siapa yang menyeru, mengajak ila huda, kepada petunjuk atau kepada kebaikan, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yang kusu dzalika min ujurihim syai'an." Maka dia akan dapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, wa man da'a, barang siapa yang mengajak ila dolalah, kepada kesesatan, kepada keburukan, dia akan dapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang ikuti tanpa mengurangi dosa sedikit pun. Ini jariah. Contoh, Pak Basuki punya halaman samping di jalan apa ya? Gaple. Hari berikutnya Pak Basuki ikut 2 tahun berikutnya, tapi tiap malam ada gaple di situ, ada minum bir di situ. Maka Pak Basuki selaku pencetus dan dicontoh, diikuti, dapat dosanya. Hebat gak Islam tuh? Adil kan? Tapi ada Pak Sugeng punya lapangan tuh, belum bulu tangkis, masih lapangan gitu, dibersihin, gaji sini. Pak Sugeng nggak hadir, orang ngaji situ, dia dapat, dia ngajak. Apalagi nanti hari berikutnya dia ngajak orang bilang gini, gue ngaji situ, di lapangan itu gue ngaji. Kan nyebut gue ngaji kan dia nyebut dirinya sendiri kebaikan kan? Nyebut nggak apa-apa, asal dicontoh dapat pahala. Itu Pak. Ya ini Rasulullah udah nggak bicara niat lagi, udah terselip di sini. Ada niat baik, ada niat itu. Nah lihat. Sebaliknya, kalau orang nyebut-nyebut kebaikannya, gitu ya. Misalnya orang suka ngasih sesuatu, dia sebut-sebut baik depan orang yang dikasih maupun di belakang dia pada orang lain gitu. Maka balasan dari Allah hari kiamat, orang tidak akan pernah mau ketemu sama dia. Allah nanti kan hari kiamat kita ketemu sama Allah nih. Kan ada juga janji Allah di Quran bahwa kita akan ketemu sama Allah kan. Contohnya di Al-Kahfi ayat terakhir itu, man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap ketemu sama Allah, ya kan? Ya, Al-Kahfi ayat terakhir. Yarju liqa'a itu berhadapan dengan Allah. Maka hendaknya dia beramal soleh dan jangan berbuat syirik, ya kan? Jadi kita akan ketemu. Nah, untuk orang yang suka nyebut-nyebut pemberiannya sendiri, itu ke orang lain, ke mana disebut-sebut lagi, diulang-ulang disebut-sebut lagi dengan maksud nggak tahu lah, maksudnya nggak jelas, mau ngeceng tapi maka Allah nggak akan ketemu sama dia, nggak mau ketemu sama dia. Pak, kalau udah ditolak gimana sih? Dukun bertindak. Wah, Allah mau hadapin dukun. Misalnya gini nih, Anda udah ketahuan deh, Dede, Pak Karim sama Joe diundang ke istana presiden
oleh Presiden Prabowo untuk mengikuti Agustusan tahun 2025. Terdaftar namanya di VIP, ada gitu. Sampai depan istana, undangan dia bilang, ini saya diundang. Orang sekteknya bilang, Anda nggak Presiden nggak mau ketemu Anda. Gimana perasaan? Pulang paling kan, banyak angkot. Di sana mau pulang kemana? Hari kiamat nih, Allah dia yang hisab, kita udah mau ngadep nih. Ditolak, Allah nolak. Bayangkan tuh, terlunta-luntanya berapa ribu tahun kita di sana. Akhirnya ujung-ujungnya neraka. Ada tempat kosong neraka. Hadis nomor 3. Hadis nomor 3. Dari Abu Dzar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, salah satun, 3 golongan, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, yang tidak akan Allah ajak bicara di hari kiamat, wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan perhatikan mereka, wala yuzakkihim, dan tidak akan mensucikan mereka, walahum azabun alim, dan atas mereka azab yang pedih. Ya. Qala manhum, bertanya sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Nah, Rasulullah berkata, pertama golongannya yaitu al-musbil, orang yang suka manjang-manjangin bajunya untuk dilihat orang sebagai orang kaya, ya, dengan sombong ya. Terus wal mannan, nah ini wal mannan nih, orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya, memberi tapi pakai disebut-sebut. Ya, yang ketiga orang munafik yang menjual barang dagangan dan semua palsu. Nah, hati-hati. Kalau bisa Bapak bertindak terhadap harta Bapak yang mau Bapak beri kepada orang, seperti Bapak bertindak kepada kotoran Bapak di perut dulu. Karena habis berak kan nggak dilihat lagi, sentor aja. Kalau pas hukum mungkin dilihat nih, wah ini agak lembek nih, nah itu ya. Makannya berarti apa nih? Makan jagung nih. Ya, jadi bandingkan 2 jaza, 2 balasan Allah kepada perbuatan yang sama, tapi niatnya beda. Satu niatnya ngajak kebaikan dengan nyebut-nyebut juga, ya dong. Gue nih ada pengajian nih, gue udah ngajar 20 tahun nih, ayo dong lo ikut ngaji sama gue. Kan dia nyebut-nyebut dia udah ngajar 20 tahun, tapi kemudian orang itu ikut, paham, jadi taat pada Allah, maka itu pahalanya udah dibagi-bagi, bagus. Tapi ada orang yang suka memberi, suka beramal, suka apa, ngoceh aja kebaikannya itu, maka dia adalah golongan yang Allah tidak akan ajak bicara di hari kiamat, tidak mensucikan dia, tidak mengampuni dia, tidak diterlantarkan dia. Nah, gitu ya. Sama halnya kayak artis-artis yang kalau ngasih suka di apalagi itulah dunia barat nih ya. Orang tuh kenalnya istilah charity, tahu apa ya? Charity, sumbangan. Tapi itu tidak berlandaskan pada begini. Ada sahiyu, ada dermawan, ada bakhilu, ada orang pelit, ada kafirun, enggak ada mereka istilah itu. Yang ada charity. Dan charity itu mesti disaksikan sebagai proven bukti bahwa dia menyumbang gitu. Maka kalau orangnya agak beken dikit, panggillah wartawan. Lalu ada anak-anak dari Afrika, kayak Michael Jackson lah. Heal the world, take it a better place for you and for me. Panggil ada yang lapar-lapar segini, ada yang gagu kan, ada yang nangis-nangis. Untuk apa? Bersandiwara begitu. Ya. Paham ya? Sampai sini baru kita masuk kepada itu, diterima dan ditolaknya versi Allah. Kalau kita sudah tahu bahwa menyebut-nyebut itu memang ada 2 jasanya, satu yang baik, satu yang bahaya nih, bahaya. Nah sekarang ternyata Allah menerima dan menolak. Coba kita masuk kepada Al-Quran dulu. Saya akan kasih ayatnya, surat Al-Mu'minun, surat 23 ya. Bapak mulai baca dari ayat 57 sampai 61. Kita pelan-pelan ya. Nanti saya akan tanya nih sama Bapak nih setelah kita baca nih ya. Yuk kita mulai.
Al-Mu'minun 23 ya, ayat 57 ya. Oke, udah ketemu semua? Udah ya. Innal ladzina hum min khasyatihi rabbihim musyfikun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka. Satu, berarti ini golongan apa nih? Golongan orang yang berhati-hati. Kenapa hati-hati? Takut dengan azab. Walladzina hum bi ayati rabbihim mu'minun, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Dua. Ya, dia ada dua golongan ya. Satu orang yang hati-hati karena takut azab. Dua, orang yang beriman pada ayat. Tiga, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak musyrik. Ya. Tiga. Empat, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Tadi takut di atas azab ya, ini takut lagi karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali pada Tuhan mereka. Empat golongan ini disebut oleh Allah, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka empat-empatnya itu bersegera dapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Nah, melihat ayat ini, Siti Aisyah tanya kepada Rasulullah tentang ayat ke-60. Apa makna ayat ke-60 ini ya Rasulullah? Apakah ayat ke-60 ini menceritakan orang-orang yang suka minum-minum, atau orang-orang yang suka mencuri? Karena bunyi ayatnya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Maksudnya apa? Apa jawab Rasulullah? Karena Siti Aisyah gak ngerti kata-kata wajilah. Kalau dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama, ayat berapa itu, wajil itu artinya bergetar hati, takut. Ya, ternyata Rasulullah menjawab, bukan Aisyah, orang-orang yang dimaksud dalam ayat 60 itu bukan orang yang mencuri atau orang yang minum khamar, tapi mereka adalah orang-orang lihat, wahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka orang-orang yang takut kalau amalan mereka tidak diterima. Tuh. Jadi orang-orang yang takut mikir kalau beramal diterima apa enggak nih ya, itu Allah puji, bersegera dapat kebaikan. Ini dasarnya kita mau ngomong nih sekarang. Ada amal yang Allah terima, ada amal yang Allah tolak. Lihat hadis ke-9. Nah, dari Abdurrahman bin Sa'id bin Wahab Al-Hamdani, bahwa Aisyah istri Nabi SAW berkata, aku bertanya, kata Aisyah ya, kepada Rasulullah SAW tentang ayat ini. Yang tadi ya, ayat 60 ya. Ya, 60 kan. Lalu Aisyah bertanya, apa mereka orang-orang yang meminum khamar dan mencuri? Beliau Rasulullah SAW menjawab, bukan wahai Aisyah, ya kan? Bukan wahai putri As-Siddiq. Ya. Mereka adalah orang-orang yang sholat, puasa, dan bersedekah. Wahum yakhafuna alla yuqbala minhum, tapi mereka takut kalau amalan mereka tidak diterima. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Jadi jelas, mari mulai sekarang amal apapun yang kita lakukan, baik itu amal sifatnya ibadah atau pada muamalah, kita mikir, nih kalau saya lakukan diterima Allah apa ditolak oleh Allah. Gara-gara ayat itu tuh, ya. Nah, dengan ayat ini Imam Hasan Al-Basri dalam tafsir At-Tabari pernah berkomentar begitu di dalil nomor 5. Lihat, beliau berkata ini, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah.
Nah, syafaqah nih ya. Wal munafiku jama'a is'atan wa amna. Seorang mukmin adalah orang yang menggabungkan dua hal, yaitu ihsanan, kebajikan, wasyafaqah, dan kekhawatiran amalnya tidak diterima. Jadi orang mukmin kayak kita ini selalu gabungin kebaikan dan khawatir, ya Allah terimalah gitu. Terimalah. Ya. Tapi beda orang munafik. Dia gabungin keburukan dan aman-aman aja. Udah gue udah berbuat baik nih, udah gue udah nyumbang. Nggak peduli diterima apa enggak. Jadi kita mesti waspada sekarang ya. Sekarang mari kita masuk pada amalannya. Amalan apa yang diterima dan ditolak? Secara umum ya amal. Jadi Pak, amalan itu bukan amal sedekah, bukan nih Pak. Amal itu bahasa Arab artinya perbuatan. Jadi kalau Bapak jadi DKM masjid, DKM musola, jangan tulis kotak amal, kotak infak, kotak sedekah, kotak zakat boleh. Kalau kotak amal, kotak perbuatan dong. Ya. Amal itu artinya perbuatan. Nah, apa? Secara umum, semua amalan bisa potensi diterima atau ditolak. Ini kita sumbernya adalah doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah ngajak anaknya bernama Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Allah perintahkan kita berdua untuk membina Ka'bah. Jadi perlu Bapak tahu Ka'bah itu dari zaman Nabi Adam udah ada. Sudah bangunannya kecil, semeja inilah. Nabi Adam bertawaf di situ, anak-anaknya semua di situ. Lalu ada banjir besar dan sebagainya. Akhirnya jatuh ke zaman Nabi Ibrahim, tertutup udah oleh gurun. Nah, Ka'bah itu dimaksud Allah bangun di situ adalah untuk tempat peribadatan yang sangat kuno untuk Nabi Adam dulu. Dan di atasnya Ka'bah langsung adalah Baitul Ma'mur. Ka'bahnya malaikat di ars, yang namanya Sidratul Muntaha. Nah, malaikat tuh bertawaf di Baitul Ma'mur. Yang Rasulullah diinfokan oleh Jibril, Rasulullah Mi'raj mampir situ kan. Ya Muhammad, hadza Baitul Ma'mur. Wahai Muhammad, ini Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat tawaf mengelilinginya. Dan tidak pernah lagi malaikat itu masuk ke dalamnya. Setiap hari ganti malaikat. Bayangkan jumlah malaikat sampai sekarang yang tawaf. Nah, dulu di bawahnya langsung Ka'bah itu. Nah, Nabi Ibrahim diperintah gali lagi, kata Allah, ngajak Ismail. Ketika selesai menggali, membangun, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tuhanku, Tuhan kami, taqabbal minna. Nah ini, terimalah amalan-amalan kami. Ada doa itu. Innaka, sesungguhnya engkau Samiul Alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini dasarnya kita boleh menyebut amalan ada yang diterima, ada yang ditolak. Karena Ibrahim berdoa begitu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Al-Baqarah ayat 127. Al-Baqarah 127. Wa isyarfa'u Ibrahim al-qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail. Mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna. Tuhan kami, terimalah apa? Amal kami. Ya apa aja. Ya sholatnya, ya apanya mesti diterima, minta diterima. Innaka antas samiul alim. Sungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Dasarnya ini. Ya. Jadi rupanya Allah juga perlu kita mintain sekarang, terima ya Allah ya, jangan diterima lah. Perlu. Bahkan dalam doa Nabi ada kalau habis sholat subuh, Pak Uli tolong bacakan doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan
rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, ya Allah, terimalah aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, terus dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Oh, udah lengkap dasarnya. Baik Quran maupun hadis berkata, ada amalan diterima, ada amalan yang ditolak. Coba hadis nomor 10. Hadis 10. Dari Ummu Salamah bahwa Nabi SAW membaca doa apabila usai salat subuh saat selesai salam. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Maksudnya, aku mohon padamu supaya amal-amalku yang barusan aku kerjakan dan sebelumnya engkau terima. Jadi potensi nggak Pak? Ditolak nggak? Hah? Kita melakukan sesuatu nih, dua potensi kan? Dua kemungkinan, diterima atau ditolak. Jangan GR Pak. Sebaik-baik apa perbuatan Bapak mesti mempertimbangkan diterima apa enggak. Mari kita berangkat ke contoh-contoh sekarang. Contoh-contoh. Jadi kalau bisa malam ini kita kasih contoh-contoh. Minggu depan baru kita masuk pada syarat-syarat amal diterima atau ditolak. Yang membuat bisa amal ditolak. Tapi kita sekarang berangkat ke contoh-contoh dulu. Contoh pertama, sholat nih. Nah ini ada info bahwa sholat bisa diterima atau bisa tidak. Ini Bapak bisa lihat di hadis nomor keempat. Hadis nomor 4. Ya. Lihat perkataan Nabi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Berarti ini ada diskusi ya. Lihat baik-baik nih firman Allah nih. Innama ataqabbalus sholata mimman. Coba. Sesungguhnya hanyalah aku menerima sholat dari, baik lagi lihat. Sesungguhnya hanyalah aku menerima sholat dari, coba. Ini Allah yang ngomong langsung. Berarti bisa juga ada orang yang harus terima sholatnya kan? Nah, Allah bilang begini, sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat dari, satu, orang yang merendahkan diri dengan sholatnya, dua, yang tidak sombong pada makhlukku, tiga, yang tidak mengulangi maksiat padaku, empat, yang mengisi sebagian siang dengan berzikir padaku, lima, yang menyayangi orang miskin, orang dalam perjalanan, dan seterusnya. Tapi ada perkataan innama apa tadi? Innama yataqabbalus sholata mimman. Sesungguhnya aku hanya menerima sholat dari, ya, dibalikkan gampang. Aku akan menolak sholat orang-orang yang ini gitu. Ya, satu. Jadi sholat kita perhatikan sekarang. Apakah kita sholat itu keadaan hati kita sudah seperti ini? Enggak sombong sama manusia, merendah di hadapan Allah, jangan pakai gaya-gaya Allahu Akbar. Enggak usah, biasa aja. Ya kan? Iya, enggak bisa salat sama jepit kita. Ya, dari sujud ya. Sekarang begini, banyak orang dong. Tidak tekan lagi lah. Menyiksa tuh sih. Enggak boleh tuh. Enggak boleh lah. Itu tadi Allah langsung berkata, sesungguhnya aku hanyalah menerima sholatnya orang-orang yang seperti ini gitu. Ya. Melalui Rasulullah, Allah berfirman yang tidak ada di Quran tapi ada di hadis kursi. Sekarang lihat hadis nomor 7. Hadis nomor 7.
Dari Abdullah bin Amru dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, salah satu 3 golongan, la tuqbalu lahum sholatun, yang tidak diterima sholatnya. Oh, tadi kan yang diterima, karena yang tidak diterima sholatnya. 1, seorang imam yang kaumnya kecewa sama dia nggak suka kepada imam itu. 2, orang yang sholat tapi di akhir waktu, asarnya jam 6 kurang 5, maghrib 6 kurang 8, lewat itu. Nah itu nggak terima. 3, orang yang memperbudak orang merdeka. Jadi ada sholat yang diterima dan ditolak. Wah. Nah sekarang kita balik. Tadi hadis awal bilang kan, sengsaranya manusia kalau dia menyebut-nyebut kebaikannya padahal belum tentu diterima. Nah itu misalnya gini, saya sholat khusyuk saya, waduh, kecuali sholat sunnah. Sholat sunnah banyak orang di masjid itu, tapi yang dibicarain dia sholat dia tuh mendalami agama, padahal belum tentu diterima. Itu sengsara dia, dalam kacamata agama dia sengsara. Nah, jadi pengalaman rohani Bapak, baik tahajud, doa segala macam, simpan sendiri. Rahasia sama Allah itu. Ngapain diceritain sama orang? Walaupun subuh jam 7 yang penting kan. Iya, walaupun subuh telat enggak apa-apa, ya. Kebangetan. Udah rusak. Malamnya nonton bola. Jadi habis ini paham ya? Ya, bisa dipahami ya. Jadi kita melacak dulu nih amal-amal apa aja yang kira-kira Allah terima dan Allah tolak. Makanya Nabi pernah punya doa. Doanya manjur banget nih, yang menceritakan, ya Allah terimalah sholatku ini. Bukan cuma sholatnya, puasaku, sujudku, rukuku, dudukku, khusyukku, rendah diriku, semuanya terima ya Allah. Ada doanya. Lihat di hadisnya, hadis nomor 2. Ini Bapak sering dengar nih. Ya. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana, amin dong, warku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'budana wa tamim tasrina ya Allah ya Rahman Rahim, ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah terimalah salat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami, duduk rebah kami, kerendah dirian kami, kekhusyuan kami, pengabdian kami, dan sempurnakanlah apa yang kami lakukan selama kami menunaikan sholat ya Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Sampai kita minta detail, rukunya diterima. Sebab mungkin aja rukunya diterima, sujudnya enggak. Sujud diterima, Al-Fatihahnya enggak. Wah udah pusing lagi lah. Itu semua termaktub gitu Pak. Yang namanya diterima tuh begitu, diregister dan diberi pahala. Tuh ya. Istimewa siapa itu? Ibnu Hibban itu. Ntar hadisnya yang lengkapnya sama perawinya saya susulkan. Jelas ya? Jadi itunya apa? Bukti bahwa manusia itu harus berharap amalnya diterima. Jangan asal jalanin kewajiban aja. Tapi berharap apa diterima. Termasuk semuanya. Mantu, ngawinin anak, apa segala macam. Ini Allah ridho nih. Tanda Allah ridho itu Allah menerima jadinya yang kita lakukan ini. Tergantung lagi nanti balik lagi ke Pak Tom dan Pak Karim bahwa ini adalah innamal amalu bin niat wa innamal likulli imri'in bukan menwa. Entah masuk menwa nih. Kedua, selain sholat, ada amal juga yang berpotensi ditolak atau diterima, yaitu doa. Doa bisa ditolak, doa bisa diterima. Soal diijabah beda ya. Diijabah itu artinya gini, Allah kemudian mendengar, lalu Allah janjikan. Ya, aku janjikan dengan 3 hal. Aku langsung kabulkan bisa. Aku ganti dengan yang lain yang setara bisa, atau lebih baik dari itu, atau aku tunda di hari kiamat. Kan gitu aja kan? Semua pengabulan doa tapi intinya bisa doa itu ditolak.
karena tidak memenuhi syarat doa. Tanda. Bisa diterima, tapi Allah diemin dulu. Contoh, hadits kursi itu malaikat menanya sama Allah. Karena ada orang soleh di tengah malam dia begini, dosaku ya Allah, jangan masukkan aku ke neraka. Kejar-kejar minta jangan masuk neraka gitu. Terus ya Allah sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Enggak sembuh-sembuh Pak, tahunan Pak. Malaikat tanya, ya Allah kesian, udah doa terus. Kata Allah apa? Aku bahagia mendengar rintihannya. Biarkan dia ngerintih terus. Mau apa dulu? Tapi diterima nggak? Tapi Itu diterima. Oh. Soal ijabah beda. Itu hak Allah. Kapan mau dikabulinnya? Tapi diterima udah kan. Oh buktinya Allah bilang bahagia sekali aku menerima mendengar dia merintih begitu. Berarti dia sadar dia punya aku sebagai Tuhannya. Karena Allah senang dengan orang kayak gitu. Tapi ada juga orang yang langsung dikabulin. Istidraj, hati-hati. Istidraj. Contoh, ada orang yang digaplek tuh, yang pakai ini anak pang. Kan rata-rata dari kita kan agak gedek liatnya. Walaupun dia manusia, makhluk Allah juga. Nyanyi. Tapi lagunya kita seneng. Suaranya bagus, mainnya bagus segala macem. Karena bagusnya kita pengen denger lagi lebih dalam tuh lagu gitu. Maka kita jangan kasih duit dulu. Kayak kita senang sih, kita tahan dulu, nyanyiin lo sampai puas. Ntar gue kasih. Makin lo nyanyi bagus, makin gue kasih lebih. Setelah selesai baru kita kasih. Telur. Tapi kalau yang ada tukang ngamen yang kita nggak suka, boro-boro disuruh nyanyi, langsung aja kita kasih duluan sono. Itu istidraj namanya. Paham? Jadi jangan memandang Allah seperti kita. Dia maha kuasa, tahu makhluknya butuh apa, kapan mesti dikasihnya segala macam gitu. Nah ini gitu, doa ada yang ditolak, ada yang diterima. Yang diterima tinggal nunggu hak Allah kapan mengijabah, kapan mewujudkan permohonan dia itu. Karena Allah janji sih, ud'uuni astajib lakum, berdoalah aku akan ijabah. Allah bahkan bilang, Rasulullah bilang, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, mengeluarkan statement 3. Siapa yang berdoa padaku, aku terima. Siapa yang minta padaku, aku kabulkan. Siapa yang minta ampun padaku, aku ampuni. Masa Allah dusta? Nah soal kapannya itu ya udah terserah yang masih. Ya, tapi diterima. Karena Allah udah janji menerima itu. Tapi ada juga yang ditolak. Contoh yang ditolak kan di bab doa kita udah tahu bahwa kadang-kadang doanya mengandung unsur perpecahan, mengandung dosa, tergesa-gesa. Tergesa-gesa tuh ini, udah doa, jungkir balik, jungkat-jungkit, nggak dikabulin gitu. Itu ini. Nah itu apa Allah ditolak? Lah, nggak percaya aku deh. Nah jadi hati-hati, kita berdoa ya sudah. Kita menjalankan kewajiban diperintah berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa idza da'an selama mereka berdoa padaku. Tapi syaratnya fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yasudun. Hendaknya mereka juga memenuhi perintahku. Jangan cuma minta doang, minta mulu loh, kerja enggak kan gitu. Iya, kerjanya kita ibadah. Itu dialognya gampang diikutin sama akal sebetulnya Al-Quran tuh. Oh begini maunya Allah. Kita aja yang belok-belok. Mintanya duluan, kadang-kadang Allah disandra. Nazar deh. Ya Allah kalau saya sampai berhasil ini proyek, saya akan bangun masjid. Allah disandra. Allah mau membangun masjid segede apa juga bisa. Nah, ya gitu. Ada doa yang ditolak, ada doa yang diterima. Contoh doa yang ditolak, lihat hadis nomor 8. Yang tidak tertolak, yang diterima. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 kelompok orang yang la turaddu da'watuhum, tidak tertolak doa mereka. Nah, siapa aja? Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, imam yang adil, dan orang yang teraniaya atau dizalimi.
Allah mengangkat doa mereka di atas awan dan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Dan Tuhan berfirman, Allah berfirman nih, demi keagunganku, aku betul-betul akan menolongmu walaupun tidak sekarang. Terserah aku dong. Nah, ayo. Gitu. Ya. Apa sih, Pak? Jadi yang bisa diterima ditolak itu sholat, doa. Yang ketiga, nah yang cepat kita. Tobat bisa diterima, bisa ditolak. Walaupun Allah bilang menyatakan diri, innaka antat tawwabur rahim. Ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbana taqabbal minna, yang tadi itu, innaka antas wa tub alaina, dan terimalah tobat kami. Innaka antat, engkau Maha penerima tobat. Betul. Allah Maha penerima tobat, tapi Allah juga Maha menolak tobat. Ya kalau tobatnya enggak benar, masa Allah terima juga? Ada syaratnya tobatnya. Nah, tuh. Nah, sekarang lihat yang salah satu golongan yang Allah tolak tobatnya. Ali Imran ayat 90. Ali Imran ayat 90. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir, ba'da imanihim, setelah beriman, tsummasdadu kufra, kemudian bertambah kekafirannya, lan tuqbala taubatum, tidak akan diterima taubat mereka, wa ulaika humud dhallun, dan mereka adalah orang-orang yang sesat. Allah bilang apa? Lan tuqbala taubatuhum, tidak akan diterima. Coba. Jadi ada amalan yang diterima dan ditolak, termasuk tobat. Jelas, Jo? Jelas. Tapi kata Pak Haji, mending dosa tobat gitu Pak Haji. Apa tuh? Ya kalau misalkan kita nih berbuat dosa, terus ya lebih baik dosa tobat daripada dosa nggak tahu diri. Ya iya. Tapi kalau tobatnya ditolak kayak gitu misalkan, Loh, kita nggak tahu ditolak berterima, tapi Allah jelasin nih. Orang yang kafir sudah beriman, lalu sudah itu bertambah kekafirannya, ya nggak diterima lagi tobatnya. Jadi lu kayak Kristen, lu murtad lu masuk Kristen. Iya. Bertobat. Ada lagi akan saya terangkan, yaitu yang keberapa? Yang keempat nanti zakat, infak, sedekah, umroh, kurban dan sebagainya di minggu depan. Kali ini sampai sini dulu nih, karena kita mesti bisa mencerna dulu, memahami dulu gitu. Kenapa tiba-tiba ada sesuatu yang kita bisa gagal? Kita ini amal udah bener nih, merasa udah baik, tapi gagal gara-gara ditolak. Gagal tuh sia-sia, dinilai kagak, dapat dosa, tuh gagal. Nah, dipahami dulu. Sampai sini dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.